Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kaifa halukum? Al-an nastamirru ad-dirasa tahta al-mawdu' fi'lun mudhari'. Melanjutkan materi sebelumnya, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun pola kalimat dengan menggunakan kata kerja sekarang atau yang akan datang, atau yang biasa disebut fi'lun mudhari'. Dalam menyusun kata kerja dengan menggunakan fi'lun mudhari' atau menyusun kata kerja apapun, biasanya pola yang lazim terdiri dari kata kerja, pelaku, objek, dan keterangan. Atau bisa juga kata kerja, pelaku, dan langsung keterangan tanpa objek. Jadi kata kerja itu ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Kalau dalam bahasa Arab yang membutuhkan objek itu disebut dengan kata kerja muta'addi, dan yang tidak membutuhkan objek itu disebut dengan kata kerja lazim. Berikut ini kita akan coba menyusun pola kalimat dari kata kerja yadrusu. Yadrusu artinya sedang belajar atau akan belajar. Perubahan kata kerja mudhari' atau dalam bahasa Arab ini, dia akan selalu berubah seiring pelakunya juga berubah. Kita ambil dulu contoh pertama yang sesuai dengan huruf yang terletak di awal kata kerja mudhari' ini, yaitu huruf ya. Biasanya dengan menggunakan huruf ya tersebut, pelaku yang ada di dalam kata kerja seperti ini yang berawalan huruf ya itu untuk orang ketiga. Orang pertama itu saya, kami, sedangkan orang kedua itu engkau, orang ketiga adalah dia. Berarti di sini adalah dia. Dia itu juga bisa menggunakan nama orang. Bisa menggunakan nama orang. Kalau dia orang ketiga laki-laki, berarti bisa digunakan nama orang yang identik dengan laki-laki. Seperti Ali. Kita ambil contoh Ali. Ali sedang menulis di perpustakaan. Maka dalam menyusun kata kerja ini, kita kembali tulis yadrusu. Tidak ada perubahan sama sekali karena Ali itu orang ketiga yang disebut namanya laki-laki. Yadrusu. Masukkan kata Ali. Yadrusu Ali, menulis dalam bahasa Arab itu al-kitabah. Di dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan fi. Perpustakaan al-maktabah. Al-maktabah. Al-maktabatu. Yadrusu Ali al-kitabah fil maktabati. Fi al-maktabati. Ali belajar menulis di perpustakaan. Ini kalau pelakunya untuk orang ketiga. Nah sekarang, andai pelaku ini kita rubah dengan nama perempuan, artinya juga untuk orang ketiga, tapi yang bernama perempuan. Umpama di sini kita ambil nama Novi.
tentu kata kerja yang berawalan huruf ya untuk pelaku tunggal laki-laki harus kita ganti huruf awalannya dengan menggunakan ta, seperti pada pelajaran sebelumnya. Lihat di tabel sebelumnya. Menjadi tadrusu. Tadrusu Novi al-kitaba fil maktabati. Novi sedang belajar menulis di perpustakaan. Seperti itu. Jadi setiap pelakunya berubah, maka kata kerja juga harus berubah. Baik hanya berubah awalan ataupun awalan dan akhiran harus ada tambahan. Perhatikan lagi tabel-tabel yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Sekarang, pelaku dari orang ketiga berubah menjadi pelaku untuk orang kedua. Orang kedua itu engkau, baik engkau laki-laki maupun engkau perempuan. Maka di sini anta kata kerja yang digunakan untuk orang kedua tunggal itu berawalan huruf ta. Yadrusu sama seperti kata kerja untuk orang ketiga tunggal perempuan. Anta tadrusu. Anta tadrusu al-kitaba fil maktabati. Engkau sedang belajar menulis di perpustakaan. Seperti itu. Berikutnya, andai lakunya kita ganti dengan engkau perempuan. Anti untuk kata kerja yang subjeknya orang kedua tunggal perempuan ada dua perubahan. Yang pertama, awalan harus menggunakan huruf ta. Dari ya menjadi ta. Tad. Kemudian, akhiran ditambah dengan ya dan nun. Seperti ini. Ya-nya berbaris mati, nunnya berbaris di atas. Ini tetap tadru. Karena ini ada ya yang berbaris mati, otomatis baris yang tepat untuk mengisi sebelum ya yang berbaris mati harus berbaris di bawah. Menjadi tadrusina. Anti tadrusina al-kitabah fil maktabati. Anti tadrusina al-kitabah fil maktabati. Engkau sedang belajar menulis di perpustakaan. Berikutnya, ini kita ambil yang contoh yang simple, contoh yang mudah kita pahami dulu, artinya kita ambil yang tunggal dulu. Yang bentuk jamak, bentuk orang kedua, nanti bisa dipahami sendiri dengan pola, lihat tabel perubahan-perubahannya. Berikutnya, pelaku saya, ana. Yang menjadi patokan kita atau menjadi acuan kita dalam merubah kata kerja adalah kata dasar, yadrusu. Agar kita mudah bagaimana merubahnya, menambahnya, seperti itu. Jangan terpengaruh dengan pola kalimat yang sudah jadi seperti ini. Tadrusina, tadrisna, yadrisna, dan sebagainya. Ana, awalan huruf untuk pelaku tunggal, orang pertama tunggal adalah A, Hamzah. Kemudian, masukkan kembali kalimat kata kerjanya seperti ini. Adrusu. Saya
sedang belajar menulis di perpustakaan. Seperti itu. Jadi berawalan huruf A. Ya-nya dibuang diganti A. Alif atau hamzah. Laku nahnu, kami. Berarti awalannya huruf nun yang berbaris di atas, sama seperti ini barisnya. Nahnu nadrusu al-kitaba fil maktabati. Kami sedang belajar menulis di perpustakaan. Seperti itu. Ini contoh kalimat atau kata kerja yang terdiri dari kata kerja, pelaku, dan objek serta keterangan. Yang mana kata kerja? Ini kata kerja. Ini kata kerja. Sedangkan na atau nahnu ini pelaku. Ini adalah objek. Sedangkan fil maktabah ini keterangan tempat. Seperti itu. Ada pola kalimat atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Seperti apa? Seperti kata kerja pulang, pergi, duduk, dan sebagainya. Sekarang kita ambil contoh kata kerja pulang. Yarji'u itu pulang atau kembali. Masih ingat bahwa ketika kata kerja berawalan huruf ya, ini berarti untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Artinya bisa menggunakan huwa yarji'u, atau bisa menggunakan nama orang, atau bisa menggunakan profesi. Sekarang kita ambil contoh dengan menggunakan profesi. Pak Guru. Yarji'u al-mudarrisu minal madrasah. Ini kata kerja. Ini pelaku dan tidak ada objek, langsung keterangan. Ini contoh kata kerja yang lazim tadi, artinya tidak membutuhkan objek. Cukup kata kerja, pelaku, dan keterangan. Jika kita ingin merubah pelaku menjadi bu guru, mudarrisa, mudarrisatu. Maka kata kerja yang berawalan huruf ya juga harus kita rubah berawalan huruf ta, karena untuk orang ketiga tunggal perempuan. Tarji'u. Tarji'u al-mudarrisa minal madrasah. Tarji'u al-mudarrisatu minal madrasah. Anta. Berarti sama seperti ini. Anta tarji'u minal madrasah. Minal madrasati. Anta tarji'u minal madrasati. Hal anta tarji'u minal madrasati? Apakah engkau sedang pulang dari sekolah? Pertama, kita ingin menggunakan kata tanya ketika ingin menggunakan kata kerja untuk orang kedua tunggal. Sekarang kita rubah pelakunya menjadi anti. Anti, engkau perempuan. Itu ada dua tambahan. Pertama, huruf kata kerjanya harus berawalan ta. Kemudian, huruf terakhir harus berakhiran dengan ya mati dan nun yang berbaris di atas. Tarji'u ditambah ya mati. Berarti ini awalnya karena di sini ada ya mati dan na, maka baris pasangan yang tepat untuk ya yang berbaris mati, maka dirubah barisnya menjadi di bawah. Anti tarji'ina minal madrasati. Minal madrasati. Anti tarji'ina minal madrasati.
engkau sedang pulang dari sekolah. Kalau saya, berarti pelakunya ana untuk yarji'u berubah menjadi arji'u. Ana arji'u minal madrasati. Nahnu narji'u minal madrasati. Jadi pola kalimatnya seperti itu, mudah dipahami. Tinggal yang terpenting kita memperbanyak kosakata atau mufradat yang dibutuhkan dalam menyusun kalimat-kalimat seperti ini. Umpama sekolah, kelas, rumah, masjid, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Untuk kata penghubung, min itu artinya dari, bisa min, mina itu artinya dari, fi seperti ini itu artinya di dalam atau pada. Ini kata yang biasa digunakan untuk keterangan. Di atas bisa menggunakan kata Allah itu di atas dan sebagainya. Mudah-mudahan pola atau tata cara menyusun kalimat dengan menggunakan kata kerja mudhari ini bisa kita pahami, bisa kita praktekkan. Itu yang paling penting, artinya bisa kita praktekkan dalam menyusun kalimat-kalimat bahasa Arab yang baik dan benar. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.